Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan membawakan alur cerita film kehidupan tentang seorang pria muda yang merasakan sensasi berhubungan dengan wanita setengah tua. Film ini ada karakter seorang ibu yang bernama Tante Yuni, dan dia memiliki anak bernama Junedi. Dan tidak ketinggalan ada pria muda bernama Kazuya yang biasa dipanggil Jaya. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Gas cerot. Di awal film kita akan disuguhkan ada dua orang anak muda yang sedang santai bermain. Sore yang tampak tenang, mereka bercanda gurau menikmati hari ini. Sini Jaya menemani Junedi yang hari-hari belakangan ini tampak muram. Junedi tidak bisa berjalan akibat kecelakaan, dan itu membuatnya jadi malas untuk pergi ke sekolah. Sini peran Jaya, selain untuk menemani Junedi, dia juga berusaha untuk menyemangati Junedi, membangun mentalnya kembali agar cepat pulih. Kedekatan mereka tidak lepas dari peran ibunya Junedi, yaitu Tante Yuni. Tanpa sepengetahuan Junedi, Tante Yuni memperkerjakan Jaya untuk menemani anaknya agar tidak larut dalam kesendirian. Apalagi dalam keadaan seperti ini, tidak ada seorang pun teman yang mau menemani Junedi. Sesampainya di rumah Tante Yuni, Jaya yang tadinya ingin langsung pulang, setelah mengantarkan mereka, langkah kakinya tertahan karena Tante Yuni menyuruhnya untuk ikut makan bersama. Obrolan canda menghias di tengah kebersamaan mereka, hingga waktu begitu cepat, malam pun telah larut. Tugas yang diberikan Tante Yuni hari ini dilakukan dengan baik. Lalu, beberapa hari kemudian, Jaya kembali datang, menjalani tugas yang diberikan Tante Yuni, menemani Junedi. Tante Yuni yang kesehariannya juga sibuk bekerja, saking sibuknya di hari Minggu pun dia tetap bekerja, karena tuntutan hidup sebagai single parent. Mata Jaya tak lepas dari sosok Tante Yuni, yang di benaknya telah berpikiran jorok. Hasrat muda yang gak boleh lihat perempuan kesepian. Bawaannya pengen nyeruduk aja. Dan tanpa sepengetahuan Junedi, Jaya beralasan ingin ke toilet. Padahal diam-diam dia ingin mengusir rasa penasarannya. Celingak-celinguk ke sekitar dan ditemuilah beberapa daleman Tante Yuni. Melalui daleman Tante Yuni, Jaya pun berfantasi seakan merasakan tubuh Tante Yuni, mengendus daleman Tante Yuni yang wanginya wangi molto. Lalu saking keasikannya, Jaya sampai lupa diri bahwa Tante Yuni tiba-tiba sudah kembali. Dia lupa ada sesuatu yang ketinggalan. Dengan perasaan kaget dan malu, Tante Yuni memergoki Jaya yang tingkahnya kayak anak dajal. Dan itu membuat Jaya jadi salah tingkah. Dirinya malu karena kepergok Tante Yuni. Aduh, mamam lu Jaya. Atas tingkah lakunya, Jaya pun meminta maaf. Merasa tidak enak dan berjanji tidak akan mengulanginya. Dan Tante Yuni pun memaafkan dan memaklumi. Baginya sudah menjadi hal yang biasa. Melihat yang telah terjadi, terbesit dalam hati Tante Yuni,
Ada rasa yang telah lama hilang, kehangatan pelukan seorang pria, tapi rasa itu dia tepis karena ada urusan pekerjaan yang menantinya. Jadi dia harus buru-buru kembali ke kantor. Atas kegoblokannya, Jaya menunduk malu. Tak pernah terbayang akan sampai begini jadinya. Lalu hari sudah malam. Tante Yuni pun pulang habis dari bekerja. Dia mendapati Jaya masih menemani Junedi. Tapi tak disadari oleh Jaya bahwa kejadian sebelumnya ternyata telah membuat gairah Tante Yuni memuncak. Ada keinginan Tante Yuni yang tak bisa ditunda lagi. Dan pada akhirnya mereka pun bercinta, memaksa Jaya untuk memuaskan Tante Yuni. Setelah Tante Yuni puas dan rasa penasaran Jaya juga terbayar akan tubuh Tante Yuni, dia pun pamit untuk pulang karena tugasnya hari ini telah selesai. Dan Tante Yuni berpesan agar nanti kembali lagi untuk menemani Junedi. Enak bener lu, Jaya. これが熟女の味ってやつか。やべえよ。今日はマジでやべえよ。 Lalu beberapa hari kemudian di pagi hari yang cerah, Jaya kembali. Tapi dia tidak sendiri, melainkan membawa temannya, si Jeffrey. Melihat Jaya membawa temannya, Tante Yuni merasa canggung dan si Jeffrey ikut berkunjung karena ingin menengok Junedi yang telah lama tidak masuk sekolah. Lalu mereka pun berkumpul, menghabiskan waktu hari ini sembari bermain video game. Dan selagi Tante Yuni menyiapkan minum dan cemilan untuk mereka, diam-diam mata Jeffrey melarak lirik ke arah Tante Yuni. Dalam hatinya, apa yang diceritakan oleh Jaya ternyata benar, bahwa ibunya Junedi cukup menarik, dan rasa penasaran pun menyelimutinya. Lalu setelah Tante Yuni selesai menyiapkan minuman dan cemilan, dia pun meneruskan pekerjaan kantornya karena hari ini sedang WFH. Jaya yang dari tadi udah engas, diam-diam melipir dari Junedi dan Jeffrey. Jaya menghampiri Tante Yuni dan seakan memberikan kode agar Tante Yuni mengikutinya. Dan Tante Yuni sepertinya paham akan maksud Jaya. Dan dengan semangat gairah tinggi, Jaya pun menjelajahi tubuh Tante Yuni, diikuti dengan Jeffrey yang dari tadi nahan engas. Dan pada akhirnya mereka main bertiga. Anjay, bocah kampret. Setelah mereka melampiaskan hasratnya, Jaya dan Jeffrey buru-buru menghampiri Junedi karena cukup lama mereka meninggalkannya sendiri. Itu menjadi pertanyaan Junedi, kenapa lama sekali? Ada apa? Dengan alasan sekenanya, Jeffrey bilang mereka terkunci di kamar mandi dan itu yang membuatnya lama. Jeffrey dan Jaya saling menatap, seakan apa yang dilakukannya ternyata membuat mereka kesenangan. Sebenjot Tante Yuni sepuasnya. Lalu di esok harinya, hari-hari mereka tampak seperti biasanya. Jaya masih menemani Junedi. Pekerjaan yang sangat mudah dalam menghasilkan uang. Dan selain itu juga bisa ngomprot Tante Yuni kapanpun Jaya mau. Dan kehadiran Jaya seakan mengobati rasa kesepian Tante Yuni yang sudah lama tidak digenjot pria. Keduanya masih tidak menyangka bahwa ini terjadi. Tamat ending yang sungguh menganukan. Oke lah teman-teman, sampai di sini dulu. Apabila suka dengan video ini, jangan lupa share dan like ke teman-teman kalian. Saya Mimin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Jaya kampret.
手を